Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Rahmat Radi Kurniawan SHMKN sebagai dosen pengampu Civic dan Pancasila di Universitas Bahodin Mutahari Madura. Hari ini kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mengetahui ideologi itu sendiri. Ideologi itu berasal dari kata Yunani yang artinya yaitu idea atau bisa disebut dengan gagasan dan logos yaitu adalah pemikiran yang bisa diartikan sebagai kumpulan dari gagasan. Jadi bisa diartikan juga sebagai sistem gagasan yang menjadi pedoman pedoman yang bertindak sebagai suatu komunitas atau bangsa dalam mencapai cita-cita bersama. Ideologi itu mempunyai fungsi penting. Yang pertama itu adalah sebagai identitas, sebagai landasan nilai-nilai, serta arahan dan tujuan bagi perjalanan sebuah bangsa itu sendiri. Selanjutnya di sini ada Pancasila terdiri dari 5 dasar bangsa Indonesia. Pancasila dari bahasa Sanskerta atau bisa diartikan bisa disebut dengan panca atau 5 dan sila itu biasanya bisa disebut dengan dasar. Adalah sebuah pemikiran yang berakar dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari 5 sila dasar bangsa Indonesia, yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini biasanya mengandung atau menekankan pentingnya keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa serta mengakui adanya keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Biasanya di sini sila ini menekankan atau mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia serta menuntut keadilan dan perlakuan yang adil bagi eh, masyarakat yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di sini menjelaskan bahwasanya untuk menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tuh. Terus selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini biasanya menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai keputusan yang mufakat itu. Terus yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini biasanya untuk menekankan kepentingannya dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta untuk menuntut adanya pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran di Indonesia itu. Ini ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan pedoman utama dalam setiap kebijakan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh negara dan warganya. Yang pertama itu biasanya sebagai kebijakan dan perilaku pejabat harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu adalah harus menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Yang ketiga itu adalah untuk mengikat seluruh warga negara dalam semangat persatuan dan keadilan sosial. Itu adalah sebagai Pancasila di ideologi negaranya. Ini ada fungsi dan peran Pancasila. Jadi, peran Pancasila di sini mempunyai 4 golongan. Yang pertama itu ada identitas bangsa. Kenapa harus ada identitas bangsa? Karena identitas bangsa ini sebagai jati diri yang unik bangsa Indonesia untuk membedakan dari bangsa yang lain. Jadi, ada ciri khas yang unik, ciri khas dari bangsa itu sendiri, seperti bahasa, suku, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada sumber nilai. Biasanya sumber nilai ini berdasarkan moral dan etika dalam kehidupan sosial, politik, dan bermasyarakat. Yang ketiga itu ada alat pemersatu. Apa itu alat pemersatu? Biasanya untuk menyatukan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Jadi harus menyatukan beberapa adanya suku, agama yang berbeda, ras, dan juga budaya yang banyak di Indonesia ini. Terus selanjutnya ada harus mencegah konflik, menjaga kestabilan nasional dan mencegah potensi perpecahan antara masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya di sini mengenai fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu eh, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Terus yang kedua itu adalah sebagai dasar negara. Yang ketiga itu adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Yang ketiga itu adalah jiwa dan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir di sini ada cita-cita dan tujuan bangsa. Jadi yang pertama di sini ada pandangan hidup bangsa. Kenapa Pancasila ini mempunyai pandangan hidup bangsa? Dikarenakan Pancasila di sini memberikan pedoman bagi seluruh rakyat di Indonesia dalam untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya baik di dalam bersikap, bertindak, dalam maupun mengambil keputusan. Terus di sini ada sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara biasanya ini menjadikan landasan hukum dan konstitusi bagi negara Indonesia atau biasanya digunakan sebagai peraturan perundang-undangan yang harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila di sini untuk mempersatukan berbagai adanya suku, agama, ras, dan juga antar golongan yang ada di Indonesia. Sehingga bisanya itu bisa menciptakan keadilan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia. Terus selanjutnya ada sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Biasanya di sini ada untuk mencerminkan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Misalnya contohnya untuk gotong royong, kekeluargaan, dan juga musyawarah dan serta untuk menciptakan keadilan. Yang terakhir yaitu ada cita-cita dan tujuan bangsa. Jadi Pancasila di sini menjadi arah dan tujuan bangsa Indonesia untuk mencapai eh, tujuan masyarakat yang adil dan makmur, serta itu adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Di sini ada Pancasila dalam konstitusi dan sistem pemerintahan. Jadi Pancasila di sini bukan hanya untuk sebagai kumpulan atau kata-kata, akan tetapi biasanya di sini merupakan nyawa atau nafas yang menggerakkan setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama itu ada Pancasila menjadi dasar negara dan landasan Undang-Undang 1945.
Yang kedua itu adalah menjadi pijakan krusial dalam penyusunan setiap hukum dan kebijakan negaranya. Yang terakhir itu ada untuk menjamin komitmen seluruh warga negara untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ini selanjutnya ada sejarah perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada tahun 1945 sampai 1965 yaitu ada di masa Orde Lama. Karena apa? Karena Pancasila sebagai pedoman awal untuk menghadapi tantangan besar dari berbagai ideologi. Yang kedua itu pada tanggal 1966 sampai 1998, yaitu di masa Orde Baru, digunakan sebagai alat pengamalan negara, namun juga disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. Selanjutnya di masa era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang mengembalikan makna Pancasila sebagai pedoman hidup yang demokratis dan inklusif bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya ada tantangan dan implementasi Pancasila di saat ini. Di tengah arus globalisasi menjadi Pancasila tetap relevan dalam sebuah keharusan. Karena apa? Karena yang pertama itu harus menghadapi derasnya arus globalisasi dan pengaruh ideologi asing yang masuk di Indonesia ini. Yang kedua itu harus menjaga nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila ini tidak hanya menjadi simbol semata, akan tetapi merupakan nyata dalam tindakan dan perilaku yang harus kita lakukan di negara Indonesia ini. Selanjutnya ada pendidikan Pancasila sebagai kunci utama dalam penguatan karakter bangsa di Indonesia. Terus ini ada contoh nyawa pengamalan Pancasila dari tiga unsur yang ada di sini. Yang pertama itu mengenai itu gotong royong. Gotong royong di sini mendapatkan 75%. Karena apa? Karena wujudnya sangat nyata dalam persatuan dan kerakyatan serta di dalam masyarakat sehingga menciptakan masyarakat itu menjadi solid. Terus yang kedua itu adalah keadilan sosial. Keadilan sosial di sini merupakan program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia pada umumnya. Yang terakhir yaitu adalah penghormatan keberagaman. Karena di setiap sikap toleransi terhadap berbagai agama dan budaya di Indonesia. Jadi pengalaman Pancasila terlihat dalam tindakan sehari-hari dari gotong royong hingga kebijakan pemerintah yang berpihak kepada keadilan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Pancasila pilar utama bangsa Indonesia. Karena apa? Karena Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia bukan sekedar dasar negara, tetapi panduan hidup yang tak tergantikan. Yang pertama, Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan jiwa dan panduan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu adalah mengamalkan Pancasila berarti menjaga persatuan dan menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Yang ketiga yaitu adalah mari kita jadikan Pancasila sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Terima kasih dari pemaparan materi yang saya sudah jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kalian semua. Saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.